Sebanyak 1.400 warga distrik Turgut Özal Adana mengungsi di Taman Kemerdekaan Adana, Turki. Kota Adana, Turki termasuk kota terdampak oleh gempa Turki. Salah satu distrik yang mengalami cukup parah yakni distrik Turgut Özal. Di wilayah ini terdapat 1.400 pengungsi yang mayoritas didominasi oleh anak-anak dan juga lansia. Meskipun dalam kondisi berduka, pengungsi di wilayah Turgut Özal tersebut menghabiskan waktu dengan bercengkrama dan membuat api unggun. Anak-anak juga terlihat ceria meski bermain di wilayah pengungsian. Lalu bagaimana kondisi terkini di Adana, Turki pasca gempa? Kami sudah terhubung dengan reporter Kurnia Amal langsung dari Adana, Turki. Selamat pagi waktu Jakarta, Amal. Bagaimana dengan kondisi di tempat Anda saat ini? Apakah banyak warga yang mengungsi? Ya, selamat pagi waktu Indonesia. Memang benar kota Adana merupakan salah satu kota yang mengalami dampak yang cukup parah di mana gempa yang terjadi pada Senin lalu di pusat atau titik gempa di Kahramanmaraş, Turki, di mana titik yang paling parah terdampak dari gempa tersebut adalah titik di distrik Turgut Özal di mana terdapat sekitar 1.400 pengungsi dan juga memang tadi siang tim dari TV One telah mengunjungi pengungsian tersebut dan memang di pengungsian tersebut terdapat sekitar 1.400 pengungsi yang terdiri dari didominasi oleh anak-anak dan juga lansia. Dan dapat kami informasikan pemirsa memang untuk korban jiwa saat ini melebihi dari 21.000 dan untuk korban luka-luka saat ini lebih dari 80.000 korban yang luka-luka. Dan memang pemirsa dapat kami informasikan pula saat ini KBRI Ankara telah mengevakuasi sekitar 133 warga negara Indonesia di wilayah terdampak, di mana di kota Turki ini terdapat 10 kota yang terdampak, di antaranya adalah Adana, Şanlıurfa, dan juga Kahramanmaraş, di mana yang paling terdampak dari gempa Turki ini adalah di Kahramanmaraş. Dan adapun pemirsa, kami juga mendapatkan informasi dari KBRI, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, bahwasannya pemerintah Indonesia akan mengirimkan 4 pesawat bantuan kemanusiaan guna membantu Turki, di mana rombongan pertama akan dijadwalkan tiba pada hari ini pada tanggal 12 Februari 2023 menggunakan 2 pesawat militer, yakni pesawat Hercules dan juga pesawat militer, di mana nantinya akan diberangkatkan sekitar 47 tim medium urban SAR Inasar dari Basarnas beserta perlengkapan dan juga logistik maksud kami dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan nantinya dari kota Adana para tim SAR ini akan berangkat menuju ke kota Hatay, di mana kota Hatay merupakan salah satu kota yang paling terdampak dari gempa yang terjadi Senin lalu. Dan memang pemirsa, selain rombongan pertama, nantinya akan ada rombongan kedua tim yang akan membantu proses evakuasi dari Indonesia pada 14 Februari 2023 menggunakan pesawat Airbus 330 milik Garuda Indonesia. Nantinya juga akan dikirimkan tim kesehatan dari di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan, di mana nantinya juga akan dikirimkan sekitar 35 ton bantuan yang dikoordinasikan oleh BNPB. Adapun bantuan tersebut diantaranya adalah tenda, kemudian juga peralatan kesehatan, selimut, dan juga berbagai bantuan yang telah diminta oleh pihak dari Turki. Dan kemudian juga tadi kami sempat berbincang dengan pihak dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara. Terdapat 500 orang di wilayah terdampak, dan seperti yang saya sebutkan tadi ada sekitar 133 warga Indonesia yang telah dievakuasi di Wisma Duta KBRI Ankara. Memang pemirsa, kota Adana ini menjadi kota penghubung bagi para relawan dari seluruh dunia untuk melakukan perjalanan ke kota Kahramanmaraş, di mana kota Kahramanmaraş ini merupakan titik
terparah dari gempa yang terjadi Senin lalu. Dan juga selain dari kota Kahramanmaraş, ada juga di kota Hatay merupakan salah satu titik terparah, di mana dikabarkan di sana juga telah dibangun beberapa pengungsian dan juga telah dikirim berbagai bantuan dari 56 negara di seluruh dunia dan juga 16 negara dari seluruh dunia. Dan memang pemirsa, adapun kesulitan yang dilakukan oleh tim SAR untuk melakukan evakuasi yakni adalah cuaca di Turki yang cukup dingin dan juga fasilitas alat bantu untuk melakukan evakuasi cukup terbatas di Turki, sehingga proses tersebut menjadi tantangan yang cukup berat bagi para tim SAR. Dan hingga saat ini pemirsa, kami akan terus mengabarkan update mengenai perkembangan dan situasi gempa, di mana nantinya tim dari TV One akan bergerak ke pusat titik gempa Hatay rencananya esok hari, dan akan melihat langsung bagaimana situasi yang terjadi di titik atau pusat gempa di kota Hatay, Turki. Untuk sementara ini yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Amal, mungkin bisa diceritakan lokasi jelas Anda saat ini dan seperti apakah dampak kerusakan yang bisa Anda lihat di sekitar Anda akibat gempa tersebut? Ya, betul, memang di Adana sendiri pemirsa merupakan kota yang terdampak, salah satu kota yang terdampak dari 10 kota yang berada di Turki. Namun jika kita lihat di kota Adana ini memang kerusakan hanya terjadi pada titik-titik tertentu, yakni di distrik Turgut Özal, di mana di distrik Turgut Özal terdapat beberapa bangunan yang hancur akibat gempa yang terjadi pada Senin hari yang lalu. Dan memang di distrik Turgut Özal ini, jika kita lihat, memang struktur bangunan di Turki atau tipe rumah di Turki ini adalah tipe apartemen yang memiliki bangunan yang cukup tinggi. Dan ketika bangunan itu porak-poranda akibat gempa yang terjadi, memang proses evakuasi yang dilakukan cukup sulit. Namun memang kota Adana ini salah satu bandara yang masih dibuka, sehingga memang akses terdekat menuju kota Kahramanmaraş dan juga kota Hatay, para relawan dan juga para volunteer atau sukarelawan memang masuk melalui Kahramanmaraş. Begitu pula dengan distribusi bantuan juga masuk melalui Kahramanmaraş. Memang di kota Adana ini, di tempat saya melaporkan, kerusakan tidak terlalu parah, namun tadi kami sempat berbincang dengan masyarakat sekitar bahwasannya memang gempa yang terjadi Senin lalu memang sangat cukup terasa oleh masyarakat di kota Adana khususnya, dan memberikan traumatik khusus. Dan dapat kami informasikan, memang terlihat di belakang saya mungkin ada bendera setengah tiang yang memang dirayak sebagai simbol bela sungkawa oleh masyarakat Turki itu sendiri.